Halo teman-teman. Jadi kali ini kami akan membacakan paduan ibadah. Teman-teman harus mandi. Dan berpakaian rapi ya. Teman-teman duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikuti setiap arahan dari kakak-kakak kita. Wow. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini ketemu lagi sama Kak Hana, Kak Eni, dan Kak Viola. Kita sapa lagi yuk Kak, bareng-bareng adik-adiknya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, kakak yakin adik-adik udah pada siap semua untuk memuji Tuhan, betul? Yes. Oke, kalau gitu kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Wah, ayo semua bangkit berdiri. Karena kita mau ngapain nih Kak Eni? Olahraga dulu. Wah, bagus kalau gitu. Ayo Kak, ayo kita olahraga dulu. Semuanya bangkit berdiri. Kita minta musiknya dulu ya. Sip. Jalan di depan. Gerak kiri, kiri. Ayo semuanya ya. Kalau udah jalan di tempat, wah, kok musiknya 17 Agustus ya? Gak apa-apa. Karena memperingati 17 Agustus, tapi semangat kita tidak pernah padam. Semangat lagi Kak, semangat. Oh lagi. Kiri, 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 kiri. Kiri, kiri, siap. Tegak. Gerak. Wah. Wah, adik-adiknya hebat semua ngikutin Kak Eni loh, komandonya Kak Eni. Nah, karena kita tadi udah jalan di tempat, kalau gitu sekarang kita mau lompat, bisa? Bisa. Ayo Kak, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Seindah-indahnya pelangi, seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah
lagi pada apapun. Ya kan Kak Hana? Betul Kak. Kenapa Kak? Karena ada Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Amin. Ya kalau gitu ada lagu yang mengatakan kita nggak boleh takut. Lagu apa ya Kak? Apa tuh Kak? Yang banyak musuh. Kita nyanyi aja ya. Oh iya. Ayo siap. Oke deh Kak. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Biar semangat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. adik-adik, sekarang kakak mau undang adik-adik untuk memberikan sikap yang terbaik. Sekarang duduk yang manis, kita mau arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Allah yang hebat, Allah yang melindungi setiap kita anak-anaknya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat semua yang Tuhan sudah berikan buat kita. Terima kasih Tuhan. Kirala basyandara labara labayash. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
jumpa lagi dalam ibadah online Ero Kids Lion 8. Apa kabar kalian hari ini? Kakak begitu percaya kita semua disertai oleh Tuhan, dijagai, dan hari ini kita bisa beribadah bersama. Oke adik-adik, siapkan hatimu. Sebelum mulai mari kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur terus menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa beribadah bersama dengan adik kakak, dengan papa mama di rumah. Kami bisa sehat sampai hari ini. Kami bisa menikmati segala yang baik dari Tuhan, sebab Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman-Mu, supaya kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini Kak Pin akan bercerita tentang seorang wanita yang bangkit dan berjalan menembus segala kelemahannya dan keajaiban terjadi. Siapa dia? Mari kita dengarkan firman ini adik-adik. Firman itu, iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah. Siapkan hatimu, siapkan telingamu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Ya, dulu di Galilea tinggallah seorang wanita yang Alkitab katakan dia telah menderita pendarahan, sakit pendarahan adik-adik selama 12 tahun. Wow, itu lama sekali ya adik-adik ya. Bayangkan di waktu yang begitu panjang itu, perempuan ini telah melakukan banyak hal. Alkitab mencatat di dalam Markus, Lukas, ini dicatat di beberapa kitab Injil adik-adik. Dikatakan begini, ia telah berulang-ulang datang ke dokter, ke tabib pada masa itu, dan gak ada yang berhasil. Bahkan Alkitab berkata keadaannya makin buruk. Bahkan uangnya dan hartanya pun telah dihabiskan untuk berobat. Kita bisa bayangkan betapa menderitanya, betapa susahnya hidup wanita ini. Lalu fakta lain tentang orang yang sakit pendarahan pada masa itu adik-adik, itu dianggap sebagai orang yang najis. Pasti kalau dia dianggap najis, dia nggak punya teman, dia dijauhi oleh sekelilingnya. Itu tentu menambah penderitaan wanita ini. Nah, kalian bisa bayangkan bukan betapa menderitanya perempuan ini. Uangnya sudah habis, lalu penderitaannya makin hari makin bertambah. Wow, ini satu keadaan yang menyedihkan sekali adik-adik. Sampai pada satu ketika dia mendengar tentang seorang pribadi yang dia baru dengar nih adik-adik. Di kota-kota lain dia telah melakukan banyak mukjizat. Dia bisa menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh, yang tuli, yang buta. Waktu dia dengar itu adik-adik, harapan wanita ini mulai bangkit lagi. Dia mulai ada harapan di hatinya, dia mulai semangat dan dia bilang, wow, siapa ya orang itu? Dan kamu tahu namanya siapa? Iya, namanya Yesus. Dan dia mulai kagum dari cerita yang dia dengar. Dia mulai kagum dengan tokoh ini, dengan Yesus ini. Dan muncul iman dalam hatinya. Saya ingin bertemu dengan orang ini. Saya ingin bertemu Yesus. Rasanya jawaban dari masalah saya itu Yesus. Sakit saya yang gak kunjung sembuh ini, Yesus jawabannya. Dan adik-adik, imannya bangkit, tekadnya bulat. Dia bilang, saya harus bertemu Yesus. Betul saja, ketika Yesus sedang akan datang, ada kabar nih, dia dengar kembali bahwa Yesus akan lewat kotanya. Maka dia mengumpulkan segenap kekuatannya, membulatkan segenap tekadnya, dan dia akan bertemu Yesus.
Kalian tahu adik-adik, pada masa itu ketika Yesus hadir, Yesus itu sangat viral pada masa itu, sangat fenomenal, sangat hebat, karena memang dia layak. Dia layak untuk itu, betul? Dan ketika dia lewat, wah, orang-orang ngumpul semuanya sepanjang jalanan yang Tuhan lewati, begitu banyak orang. Lalu si wanita ini, kita bisa bayangkan dia yang lemah itu bagaimana bisa bertemu Yesus. Sementara ingat, dia adalah wanita yang dikucilkan. Jadi dia untuk masuk ke dalam kerumunan ini, dia perlu ngumpet-ngumpet. Lalu dia mulai, aduh gimana ya, kalau saya mau ketemu Yesus dalam jarak dekat lalu ngobrol, rasanya gak memungkinkan. Tapi hebatnya teman, si wanita ini imannya itu keren banget. Dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya. Wow, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Wow, gak bilang dulu, Tuhan Yesus aku udah 12 tahun, aku udah kurus, aku udah lemah, aku udah jadi miskin. Gak perlu gitu-gitu. Si wanita ini punya iman, cuman dia pegang jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Wow, boleh tepuk tangan nih buat perempuan hebat ini. Wah, imannya itu diperhitungkan Tuhan adik-adik. Betul saja ketika rombongan Yesus lewat, dia dengan susah payah dia mulai menghimpun tenaga, lalu dia lihat, wah Yesus di sana. Dia mulai nyelip-nyelip adik-adik di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Lalu dengan tiba-tiba dia sampai bisa mendekat kepada Yesus dan mulai dia pegang jubah Tuhan Yesus. Dan kamu tahu, ketika dia pegang jubah Yesus, Alkitab berkata seketika itu juga ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dan si wanita ini merasakan itu. Kayaknya kok ada sesuatu yang mengalir, lalu dia menyembuhkan dia. Dan dia sendiri kaget. Wah, aku belum pernah merasa se-fresh ini, aku belum pernah merasa seenteng ini badanku. Dan dia tahu dia telah sembuh. Wow, keren banget ya adik-adik ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Wow, kasih tos kanan kiri, katakan Yesus hebat. Bilang lagi ke kananmu, mungkin adikmu ada di sebelah kanan ya. Yesus kita keren banget sih. Oke? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Wow. Nah, adik-adik, sementara wanita tadi yang sembuh itu lagi happy-happy, lagi seneng-senengnya, tiba-tiba Yesus bilang begini, siapa yang pegang jubahku? Kata Tuhan. Lalu murid-muridnya bilang, Tuhan, kita ini di tengah kerumunan banyak orang. Bagaimana kami tahu siapa yang pegang jubahmu? Bisa aja siapapun berpapasan lalu nyenggol, iya kan? Tapi Yesus bilang begini, ada seseorang yang memegang, dia Yesus bisa merasakan yang memegang jubahnya dengan penuh harapan. Tuhan tahu. Dan wanita ini dengar itu adik-adik. Nah, apa yang dia lakukan wanita ini? Apa dia kabur? Oh enggak. Tapi dia tersungkur di kaki Tuhan dan mengaku, Tuhan Yesus, aku yang pegang jubah Tuhan. Dan kamu tahu apa yang Yesus katakan kepada wanita ini? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan sembuhlah dari penyakitmu. Wow. Dan kamu tahu adik-adik, seketika itu wanita ini sembuh, dia pulih dengan sempurna. Tepuk tangan dulu dong. Yesus kita hebat banget ya. Dengan jubahnya saja wanita ini, dia sembuh. Betapa hebatnya Tuhan kita. Sekali lagi tos ke temanmu, Tuhan kita keren, Tuhan kita hebat. Amin. Nah, dari kisah ini apa yang kita bisa ambil adik-adik? Yang pertama, percayalah. Dengarkan yang baik, arahkan telingamu kepada firman Tuhan. Alkitab berkata, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang suci. Apa itu? Firman. Arahkan telingamu kepada firman, bangkitkan imanmu dan percayalah. Yesus itu sanggup menjadi jawaban dalam setiap permasalahan kita, ya. Yang kedua, bangkit dan bertindak, ya. Sesulit apapun, kita punya Tuhan Yesus. Mungkin mama, papa, adik-adik bilang, wah ini udah susah banget kayaknya akan gini-gini terus. Mari dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Sama seperti wanita tadi, dia nggak, wah aku mau undang Yesus ke rumahku. Dia dengan rendah hati, dia merasa dia nggak layak untuk itu. Saya mau bicara berhadap-hadapan dan duduk paling depan. Wanita ini tidak melakukan itu, dia merasa juga dia nggak layak untuk itu. Tapi dengan rendah hati wanita ini mau berusaha datang dan bertindak, lalu hanya pegang jubahnya, tampak belakangnya. Tapi itu pun Tuhan perhitungkan dan Tuhan sembuhkan dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Jadi bangkit dan bertindaklah. Mungkin di antara adik-adik ada juga yang menderita penyakit fisik seperti wanita tadi. Mungkin sakit flu, sakit pusing, atau yang lebih berat dari itu, atau mungkin ada di antara kalian yang terpapar virus corona. Kakak mau katakan, bangkitkan imanmu, dengar yang baik, dengar perkataan Tuhan, dengar firman yang mulia, yang suci itu. Bangkitkan semangatmu. Bersama Yesus ada kesembuhan, bersama Yesus ada pemulihan, ya. Jadi tetap semangat adik-adik, ya. Jangan putus pengharapan, kita punya Tuhan Yesus, ya. Ya, mungkin yang lain juga ada yang bukan sakit fisik, tapi nilainya rendah terus. Dan bilang, waduh, nilaiku jelek terus nih. Soalnya gak ada waktu buat aku untuk berdoa, waktuku habis main game, waktuku habis nonton podcast dan YouTube. Nah, adik-adik, perlu hikmat, perlu memanage waktunya dengan baik, ya adik-adik, ya. Atau ada juga nilainya bagus tapi aku sadar ini hasil nyontek, itu juga sakit adik-adik, ya. Atau mungkin ada di antara adik-adik juga yang kesepian di rumah dengan sekarang kita tidak bergabung dengan teman-teman kita sekolah dan merasa Tuhan begitu banyak hal. Datang kepada Tuhan, amin. Kita berdoa segala sesuatu khususnya yang menimpa bangsa kita hari-hari ini segala berlalu dan kita bisa normal kembali, ya. Jadi adik-adik, pesannya adalah apapun masalah kita, apapun masalah adik-adik, Tuhan adalah jawaban. Kita punya Tuhan Yesus. Untung sekali, beruntung sekali punya Tuhan Yesus, ya. Sehingga kita seberapa buruk pun keadaan di dunia ini, kita tetap berpengharapan Yesus adalah jawaban. Mari adik-adik, kakak ajak kalian untuk bangkit, percaya, dengar firman Tuhan, arahkan telingamu kepada yang benar, sehingga engkau tidak terkontaminasi untuk hal-hal yang buruk, ya. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Saya mau ajak adik-adik berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap adik-adikku di rumah, dengan segala keadaan mereka yang mungkin kami nggak tahu, ya Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan kami. Engkau update selalu Tuhan Yesus atas kondisi pribadi lepas pribadi, rumah demi rumah Tuhan lawat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik secara khusus yang sakit. Tuhan, sakit apapun Tuhan Yesus, kami berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sembuh, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mungkin ada mama papa juga yang sakit, biar tangan-Mu Tuhan yang menyembuhkan, kuasa-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan yang turun menyembuhkan mereka semua, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk percaya, tidak berhenti percaya tapi bertindak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua adik-adik, berkati mama papa, berkati kami semua, kakak-kakak, semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Adik-adik, kita ulangi lagi sekali lagi ya. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nah adik-adik, demikianlah ya hafalan kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi adik. Shalom adik-adik. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah online kita masih seperti biasa ya. Jam 10 pagi, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Tetap semangat dan rajin ibadah ya. Yang kedua, pemenang kuis susun kata minggu kemarin adalah sebagai berikut. Yang ketiga, adik-adik tetap terus dengarkan program kesayangan kita yaitu Erodio bersama kakak-kakak Erodio yang kece abis. Yang keempat, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy wow, siapa nih adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari dan Februari? Angkat tangan. Nah, ada beberapa anak-anak Erokids ternyata yang banyak ya yang ulang tahun di bulan Januari dan Februari. Di antaranya ada Christian Kevin Nathanael. Yang kedua ada Evan Samuel Antana. Yang ketiga ada Jovi Christoba Pangaribuan. Ada Michelle Josephine dan ada Gracie Hombing dan masih banyak lagi ternyata. Wah, kakak mau ucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik Erokids yang berulang tahun di bulan Januari dan Februari ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Oke adik-adik, sekian warta minggu ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita berdoa bersama-sama ya. Dengan sungguh-sungguh tutup matanya, lipat tangannya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat anugerah-Mu kami boleh beribadah pada hari ini. Kami merasakan hadirat Tuhan melimpah-limpah atas setiap kami, di setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, kami mau membawa doa-doa kami di hadapan-Mu. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk gembala pembina kami. Terima kasih untuk Pak Niko Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Pengurapan dari Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata di setiap langkah-langkahnya Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan pakai lebih lagi untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Gembala Ryan kami Tuhan. Terima kasih untuk Pak Weko Mulyono Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini juga berlimpah-limpah. Kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Kami percaya setiap sakit penyakit Kau sudah tanggung oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan atas hamba-Mu ini. Hati Bapa Kau berikan lebih lagi Tuhan, untuk Pak Awi boleh mengembalakan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kau memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, seisi rumahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pakai
Raya 8 ini Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa. Lipo Cikarang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk gembala anak bagi kami. Terima kasih untuk Kak Yafet Tuhan. Kau memberkati Kak Yafet berlimpah-limpah. Kau pakai Kak Yafet, Kak Ana juga keluarganya Tuhan, untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dimanapun hambamu ini berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus biarlah pengurapan hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi jiwa-jiwa lebih lagi, Kau berikan atas hambamu ini Bapa. Perlindungan, penyertaan, kesehatan yang sempurna Kau berikan atas Kak Yafet Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kakak-kakak yang boleh melayani di ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap kakak-kakak, baik itu worship leader, juga penyampai firman, bahkan kakak-kakak yang ada di multimedia. Kau memberkati hamba-hambamu ini berlimpah-limpah. Kau perhitungkan Tuhan kesetiaannya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas keluarganya, atas pekerjaannya juga pelayanannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap adik-adik yang setia beribadah. Berikan kami kerinduan lebih lagi Tuhan, untuk semakin hari kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap papa mama mereka dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam keluarganya. Biar setiap keluarga dari adik-adik kami ini Tuhan jagai, Tuhan pelihara, Tuhan berikan apa yang mereka rindukan ya Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan hidupnya, Engkau Allah yang sanggup menjawabnya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar setiap kami terus ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai hidup kami. Mujizat-Mu nyata atas setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami siap menerima berkat dari Tuhan melalui hamba. Tuhan itu penuh kasih setia, panjang sabar, dan Dia begitu mengasihi kita semua. Hari ini kita belajar dari Bartimeus, bagaimana dia dengan sikap hati yang bersungguh-sungguh berharap pada Tuhan, berkat melimpah turun atas dia. Hadirin diberkati Tuhan, luar biasa. Angkatlah tanganmu dan dengarkanlah doa berkat. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, ditambahkanlah hikmat kepintaran di dalam studimu. Tanganmu tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugasmu, dan Tuhan buat berhasil. Papa mamamu, ekonomi dan kesehatannya juga berlimpah diberkati Tuhan. Karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang begitu manis, begitu indah, memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kedua kali Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Kita akan berpindah kekal di surga selama-lamanya bersama Dia. Yang sudah terima dan percaya dengan mantap katakan amin.